Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 31 Januari 2025. Tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah disaksikan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 16. Betapa perkataan yang menyenangkan itu dapat menyenangkan hati dan dapat menyembuhkan orang-orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Maka di samping perlu untuk kesenangan, kebahagiaan, kesembuhan, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang benar juga merupakan sebagai tanda bukti kita adalah orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Itu menjadi satu ciri yang membedakan umat Tuhan. Itu menjadi satu karakter yang membedakan orang-orang yang mengenal Kristus dan yang belum percaya kepada Kristus. Sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, maka Rasul Paulus mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Dalam peribahasa Indonesia ada kita kenal yang disebut dengan mulutmu adalah harimau. Ungkapan ini memang telah terbukti ada banyak orang yang akhirnya mendatangkan kecelakaan kepada dirinya sendiri dan orang lain hanya karena kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk itu kita perlu diingatkan, hendaknya lah perkataan yang memberkati yang keluar dari mulut kita, sehingga orang yang mendengar dimanapun dia berada, dia terbangun, dia beroleh kasih karunia. Maka sebagai pengikut-pengikut Kristus, apabila kita ingin mengucapkan perkataan atau kata-kata atau kalimat kita, hendaklah yang pertama kita uji dulu kebenaran kata itu. Benarkah kalimat itu untuk kita sampaikan di situ kepada orang tersebut? Setelah itu benar-benar benar, maka kita harus menilai lagi apakah itu baik disampaikan kepada orang tersebut atau kepada orang lain, apakah itu baik disampaikan pada momen itu atau pada kesempatan itu. Setelah itu lolos, lalu kita perlu lagi menguji apakah itu berguna. Bergunakah kalimat itu, bergunakah kata-kata itu untuk kita sampaikan. Benar, baik dan berguna itu perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik untuk membangun siapapun yang mendengarnya, sehingga mereka termotivasi atau terinspirasi atau bahkan mereka akhirnya menjadi berubah dan terberkati. Biarlah kiranya setiap orang yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Allah. Maka janganlah ada padamu perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk senantiasa berhikmat, menggunakan kata-kata yang benar, yang baik dan berguna, sehingga orang-orang yang mendengarnya akan terbangun, terinspirasi, dan terberkati. Ya Tuhan, ajarlah kami mengekang lidah mulut kami untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak baik, dan yang tidak berguna. Hanya oleh pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau yang menuntun kami. Amin.